Are you ready? Bayangkan, dunia yang dikuasai zombie selama 28 tahun. Kota-kota hancur dan alam mengambil alih. Dan kamu cuma punya busur panah buat bertahan hidup. Dan apa yang kamu lakukan kalau satu-satunya harapanmu adalah dokter gila di tengah benua yang penuh monster? Halo teman-teman, selamat datang kembali di Ya Begitu, tempat kita ngalur film-film yang bikin bulu kuduk kita tuh merinding. Hari ini kita akan nyemplung dan juga ngalur salah satu film yang keren banget yang dirilis di tahun ini, yaitu 28 Years Later. Nah, film ini tuh adalah sequel dari film 28 Days Later yang penuh ketegangan juga guys. Ya, aktornya itu tuh si Raja Sigma. Peringatan dulu ya, kalau kalian belum nonton filmnya di streaming service, kalian boleh tonton dulu teman-teman dan jadikan video ini sebagai teman tidur kalian. So, ayo kita mulai ceritanya. 11, 5, Film ini dibuka di sebuah rumah di Inggris pada 28 tahun yang lalu saat wabah virus rabies menghancurkan Inggris Raya. Sekelompok anak lagi asik nonton Teletubbies, tapi di belakang orang dewasa panik dan bicara soal sesuatu yang mendekat. Mereka buru-buru menutup pintu agar anak-anak tidak mendengar. Tapi guys, suasana makin mencekam. Ada seorang ibu yang masuk membawa anak kecil dan meninggalkan dia dan berpesan untuk jangan keluar apapun yang terjadi. Tanpa penjelasan, dia pun mengunci pintu dan pergi. Tapi tidak lama, suara aneh pun terdengar guys. Kaca pecah, teriakan dan dentuman keras muncul, sehingga membuat anak-anak ketakutan. Ada salah satu anak yang bernama Jimmy nekat mengintip ke pintu. Tapi tiba-tiba, pintu pun jebol dan zombie akhirnya masuk. Anak-anak menjadi panik dan Jimmy pun berlari melihat ibunya di luar. Tapi pas dia mau memeluk ibunya, ibunya ketakutan melihat zombie di dekatnya dan menutup pintu di depan muka Jimmy. Bayangkan, ketakutan anak kecil ditinggal begitu teman-teman. Ih, takutnya. Jamie pun lari naik ke tangga, dan di rumahnya akhirnya menjadi seperti neraka, di mana banyak zombie berkeliling di sekitar tempat tersebut. Dia pun akhirnya kabur keluar, lari tanpa arah, sampai nyampai ke gereja. Di sana, ternyata ayah Jimmy adalah seorang pendeta. Dia memeluk ayahnya tanpa takut. Dengan penuh keyakinan, si pendeta bilang, ini hari penghakiman. Dan dia memberi Jimmy sebuah rosario emas dan menyuruhnya untuk bersembunyi. Tiba-tiba, para zombie masuk. Pendeta tidak lari, malah menghadapi mereka, dan akhirnya menjadi salah satu zombinya. Jimmy pun bersembunyi, kabur di tempat yang aman sambil membawa rosario tersebut. Dan akhirnya, wabah virus rabies ini membuat Inggris terisolasi total dari dunia luar. Eropa menutup akses, dan gak ada yang boleh masuk atau bahkan keluar guys. Waktu pun berlalu sampai ke 28 tahun kemudian. Inggris menjadi reruntuhan, kota-kota dikuasai alam, gedung-gedung menjadi bobrok, dan para survivor hidup di komunitas kecil dengan kondisi ekstrim. Zombinya tidak seaktif dulu, tapi masih menjadi ancaman yang mengerikan. Cerita berpusat di salah satu komunitas di pulau kecil. Kita di sini akan bertemu Spike, yaitu sosok bocil berumur 12 tahun yang sayangnya dia tidak bermain Roblox. Di sini, Spike dibangunkan ayahnya yang bernama Amy dengan memberikan kabar kalau hari besar sudah tiba. Spike buru-buru membawa tas dan juga mempersiapkan senjata sederhana seperti busur, tombak, pisau, tic-tac-toe, dan juga pergi ke Krusty Krab. Bukan. Nah, mereka di sini makan sarapan yang mewah, yaitu daging unta. Nggak tahu daging babi apa daging unta tuh. Yang ini super langka banget ya di dunia yang ada di film ini. Nah, Jamie itu bertanya kepada Spike, apakah si Spike bawa pisau? Dan Spike menjawab, iya bapak. Tapi sayangnya suasana berubah saat mereka mendengar suara dari kamar ibunya yang bernama Ayla yang sakit parah. Ayla minta maaf karena membuat khawatir dan akhirnya memeluk Spike. Yang kasihannya, Ayla mengeluhkan sakit kepala yang cukup hebat. Meskipun lemah, dia mencoba untuk menyuruh Ayla tenang. Tapi penyakitnya di sini jelas membuat dia semakin rapuh. Jamie bilang ke Spike kalau hari ini bukan hari sekolah, tapi hari ini mereka akan keluar ke benua utama, tempat yang dilarang karena berbahaya. Ayla di sini protes dan bilang ke Spike kalau Spike
itu masih bocil dan harus main Roblox. Enggak, tapi Amy tetap teguh. Tapi di saat yang sama, Spike pun tinggal sebentar dengan ibunya dan memberikan daging lezat tersebut yang dibungkus kain. Dan Spike bohong kalau dia hanya akan ke sekolah agar Ayla merasa tenang. Ini durhaka nggak sih sebenarnya? Adegan ini penuh kasih sayang banget ya, tapi juga bikin sedih ya, karena ketidakpastian nasib mereka gitu tuh. Nah, sebelum berangkat, Sam, tetangga desa, itu memberikan Spike busur pertamanya, tanda dia sudah masuk ke fase baru. Warga desa memberikan semangat, tapi pemimpin komunitas memperingatkan Amy. Kalau ke benua, pasti akan sulit untuk selamat. Jika air pasang naik, maka jalur pulang akan tertutup. Amy dan Spike pun tetap berjalan. Dia tahu resiko besar. Di perjalanan, Amy mengajari Spike aturan bertahan hidup, menyuruh hati-hati berjalan, menyuruhnya diam, waspada, agar mereka bisa selamat. Pada adegan ini, tiba-tiba visual di film ini menjadi sangat mengerikan sekali teman-teman, dan cukup menegangkan. Untuk kalian yang menonton adegan ini, bisa saja kalian akan muntah-muntah ya. Ini emang serem banget sih sebenarnya. Waktu berlalu, mereka pun tiba di benua utama. Mereka akhirnya bertemu dengan zombie yang bermutasi. Bentuknya mengerikan sekali guys. Ini kulitnya abu-abu dan penuh banget dengan lumut. Zombinya itu merangkak seperti cacing. Spike itu punya misi untuk membunuh zombie tersebut sebagai ujian. Dengan satu anak panah ke kepala dan juga jantung. Ya, ini kalau teorinya sih gampang ya. Tapi kalau di lapangan, bisa aja beda cerita guys. Ih, takutnya. Musuh pertama pun muncul, yaitu sosok zombie yang gemuk banget. Yang ini jelek banget cuy, kayak babi. Spike di sini panik, dia telat menembaknya. Ya sayangnya anak panahnya cuma kena leher dan ini nggak mempan. Amy pun dengan pengalaman menghabisi zombie ini. Namun sayangnya ada zombie yang lain yang juga muncul. Dan di saat yang sama mereka bertemu dengan zombie bocil. Spike nggak tega tuh untuk membunuh zombie bocil itu. Dan dia menurunkan busur dan akhirnya mereka tidak jadi menembak. Hal ini membuat Spike merasa seperti ke-trigger dan mungkin dia ya melihat kalau mereka ini zombie-zombie ini juga mirip mungkin ya sama kayak manusia juga tuh. Di hutan mereka melihat kawanan rusa. Ini adalah bukti bahwa alam sudah menguasai benua. Mereka masuk ke rumah kosong berharap menemukan barang yang berguna. Tapi justru malah ketemu pemandangan yang mengerikan guys. Ada sosok pria yang tergantung terbalik di situ. Dadanya bertuliskan Jimmy. Amy bilang orang di benua itu tidak ada yang bisa dipercaya. Banyak orang gila karena mereka kesepian dan ketakutan. Yang jomblo hati-hati ya. Dia menyuruh Spike itu menembak pria itu sebelum berubah menjadi zombie. Spike di sini ragu-ragu, tapi akhirnya dia menembak kepalanya saat tepat pria itu mulai bergerak. Ini adalah pelajaran yang keras sekali. Di sebuah benua, ini mengajarkan kita semua untuk melakukan dan membuat keputusan yang ekstrim agar bisa bertahan hidup. Mereka pun lanjut di perjalanan dan menemukan bangkai rusa dengan kepala yang digantung di pohon. Yang mana ini adalah adanya tanda-tanda kemunculan zombie alpha, yaitu zombie super yang baru muncul di film ini ya. Zombie alpha ini bisa dibilang sangat cepat sekali, kuat dan juga butuh minimal 12 anak panah di dadanya untuk bisa membuatnya tewas. Jamie dan Spike pun buru-buru kabur, tapi ternyata Alpha dan juga zombie lain mengejar mereka. Spike panik dan gak bisa menembak. Akhirnya mereka terpojok dan lari dibalik ke rumah kosong. Mereka pun bersembunyi di loteng dan barikade pintu. Dari bukit, Alpha mengintip mereka. Di sini terlihat sangat menyeramkan sekali ya. Sayangnya ketika malam, air pasang pun naik. Mereka terjebak sampai pagi. Malam itu, Spike melihat sebuah api unggun dari kejauhan dan dia bertanya ke Amy. Tapi bapaknya itu bilang kalau bapaknya nggak tahu apa-apa ya. Spike pun bermimpi buruk di sini. Dia mimpi ibunya tenggelam dan dia pun tiba-tiba bangun tuh kaget. Terus melihat rumahnya itu ambruk dan mereka nyaris mati. Mereka buru-buru kabur pas pasang surut. Saat mereka lari ke gerbang pulau, Alpha mengejar dengan kecepatan yang sangat gila sekali. Burung-burung terbang ketakutan, ada tanda bahaya dan mereka sampai ke gerbang tepat waktu. Adegan ini serem banget guys dan cukup mengerikan. Yang pada akhirnya zombie alpanya bisa tumbang gara-gara dilempar panah api. Akhirnya komunitas merayakan kembalinya Spike dan juga Amy di sini.
dan memuji keberanian Spike. Tapi di tengah pesta, Spike melihat Amy menyelinap bersama Emma, sosok wanita lain atau pelakor anjing. Dia pun shock dan pulang sendirian dan cerita ke Sam soal ibunya yang makin parah. Sam bilang ada dokter jenius yang bernama Ian Kelson yang mungkin bisa membantunya, tapi dia dianggap gila dan kini hidup menyendiri. Spike bilang dia itu melihat api unggun dan Sam bilang itu pasti Kelson. Artinya masih ada dokter yang hidup di sini. Besoknya, Amy pulang dengan mabuk berat. Spike kesal dan melakukan konfrontasi dengan ayahnya soal perselingkuhan dan juga membahas Dr. Kelson. Amy mengaku kalau dia dulu pernah bertemu Dr. Kelson dan dia melihat kalau dia dikelilingi oleh mayat yang dia susun dengan rapi, yang seperti melakukan eksperimen gila gitu. Bapaknya pun dulu masih muda ketakutan dan memutuskan buat gak balik lagi. Tapi Spike tidak menerimanya. Dia mengancam bapaknya dengan pisau dan minta bapaknya meninggalkan mereka. Karena ini bapaknya kelihatan lebih kuat karena dia adalah Craven the Hunter ya dulunya. Anjay. Dia pun merebut pisaunya. Tapi gak kena hukum tuh si Spike-nya ya. Malah pergi sambil ngamuk-ngamuk dan mukulin tembok. Spike pun nekat membakar persediaan desa untuk membuat kekacauan. Gila, ini bocil kematian banget coy. Asapnya membuat warga panik dan akhirnya dia kabur membawa Ayla ke benua sebelum ketahuan. Ayla ibunya di sini terlihat lemah banget guys. Dia takut pas sadar mereka berada di benua. Tapi Spike meyakinkan dia kalau dia cuma nyari dokter. Malam itu, mereka membuat camp sederhana di hutan. Saat Spike tidur, zombie cacing merangkap menyamperin mereka. Tapi Ayla, meskipun dia sakit, Ayla menghabisi zombie itu tepat waktu. Di tempat lain, sekelompok tentara kabur dari gerombolan zombie dan juga Alpha baru. Satu persatu mereka jatuh, tinggal satu yang selamat. Eric, seorang pria terluka di dekat sungai, yang tiba-tiba mereka melihat sekelompok zombie yang lagi mandi di situ. Yang sepertinya mereka juga seperti kayak makhluk hidup gitu guys. Yang bikin merinding adanya zombie yang hamil. Di sisi lain, Spike dan Ayla pun lanjut jalan. Mereka menemukan zombie kurus yang merangkak dan Spike menembaknya, membuatnya langsung wasted. Tapi suaranya menarik zombie yang lain. Mereka bersembunyi di pom bensin tua yang penuh gas di sini, yang bikin mereka sesak napas. Ada zombie yang menyamperin mereka. Yang syukurnya ada seorang tentara yang selamat yang bernama Eric dan muncul serta membakar zombinya dari luar untuk menyelamatkan mereka. Eric cerita dia itu selamat dari kapal yang karam, tapi ya dia membawa kabar buruk karena sekali masuk benua dia nggak akan bisa keluar lagi karena jalurnya dijaga ketat. Ayla di sini diceritakan mulai membaik, tapi sayangnya dia halusinasi dan mendengar jeritan yang aneh. Dia menemukan adanya kereta tua yang di dalamnya ada zombie yang hamil. Ayla dengan naluri keibuannya membantu lahiran bayi zombie ini. Prosesnya cukup mengerikan dan juga tegang nih guys. Dan ya akhirnya bayinya keluar dengan sehat guys. Tapi pas ibunya berdiri, ibunya malah nyerang. Eric langsung menembak mati zombie tersebut. Dan di saat yang sama dia meminta Ayla untuk ngebuang bayinya karena Eric nganggap bayinya itu monster. Ayla menolaknya dan memeluk bayi itu dengan erat. Tapi tiba-tiba Alpha baru muncul dan merobek kepala Eric dalam sekejap. Fatality. Spike dan Ayla kabur, tapi nyaris ketangkap. Untungnya Dr. Kelson di sini muncul, menembak Alpha menggunakan senapan bius morfin dan bikin monster itu langsung tumbang, gak jadi wasted. Kelson membawa mereka ke sarangnya. Tempatnya cukup mengerikan karena penuh dengan banyak sekali tulang belulang yang bentuknya kayak piramida gitu. Kelson di sini mengremasi kepala Eric dan menyuruh Spike untuk menaruh tengkoraknya di piramida. Spike di saat yang sama ya dia masih shock dan nurut aja tuh. Kelson memeriksa Ayla dan bayinya. Wajahnya cukup serius. Pas dia mendiagnosa Ayla, ternyata Ayla kena kanker yang gak bisa disembuhin. Spike memohon untuk menyembuhkan Ayla, tapi Ayla sudah tahu dan menerima nasibnya dengan tenang. Dia memilih mati dengan cara yang baik dan meminta Kelson untuk membantunya. Adegan ini bikin nangis coy, asli tuh. Karena Kelson di sini langsung nge-finish her si Ayla. Yang ini sedih banget sumpah. Aku nggak tahan guys. Lanjut gaya alur ceritanya. Oh iya lanjut aja deh. Spike akhirnya disuntik obat bius agar tidak melihat ibunya pergi. Saat Spike bangun, dia menemukan tengkorak ibunya dan menaruhnya di puncak piramida tulang sebagai penghormatan. Tapi tiba-tiba Alpha yang dibius bangun dan menyerang Kelson serta Spike.
Spike dengan berani menyuntik zombie itu menggunakan obat bius dan menyelamatkan si Dr. Kelson. Dr. Kelson bilang sudah waktunya untuk pergi. Mereka jalan ke perbatasan dan membawa bayi zombie itu. Dan Kelson meninggalkan bayi itu di pintu komunitas dengan catatan jalanmu sendiri, jalanku sendiri. Dan bayi itu dinamai Ayla, sesuai dengan nama ibunya si Spike. Bapaknya si Craven ini coba untuk mengejar Spike dari pantai, tapi ya pasangnya tinggi ya airnya. Dia cuma bisa teriak. Yang sayangnya Spike-nya udah pergi. Mampus ditinggalin anak lu. Beberapa waktu kemudian Spike masak ikan sendiri. Zombie pun muncul dan dia menghabisi mereka tanpa ragu. Tapi sayangnya ada zombie lain yang datang yang mengepung dia juga. Tapi tiba-tiba ada seorang anak atau pemuda yang bernama Jimmy, yaitu anak dari awal film tadi, yang muncul sebagai pemimpin di komunitas lain. Dia menggunakan rosario terbalik yang dianggap sebagai simbol pemberontakan ya. Kemudian Jimmy memuji Spike dan menawarkan untuk bergabung dengan komunitasnya. Film pun ditutup dengan pertanyaan, apakah Spike akan bergabung atau akan lanjut sendirian? Dan semuanya akan dijawab di film keduanya. Jadi guys, film 28 Years Later ini adalah film horor apokaliptik yang gak cuman ngebahas soal zombie aja, tapi juga nyeritain soal keberanian seorang bocil, pengorbanan, dan juga menghadapi kenyataan pahit kalau orang dewasa itu tidak semuanya baik kayak bapaknya Spike ini. Ini menceritakan dan menunjukkan kalau anak-anak juga punya hati dan juga cinta. Film ini juga punya sinematografi yang kelam banget dan mengerikan banget guys. Ada zombie yang serem, ada plot twist-nya juga soal si Alpha ini. Dan pokoknya serem banget lah pokoknya. Kira-kira selanjutnya kita bakal ngalur film apa lagi ya? Coba deh tulis di komentar. Terima kasih udah nonton, kayaknya ya begitu.